Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Hajjah Nuriyah rahimakumullah. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, setelah kita baru saja menjalankan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, kemudian kita teruskan dengan salat ba'diyah, duduk hadir pada majelis ilmu sampai masuknya waktu isya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini adalah ibadah-ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya keimanan kita tidak akan pernah bisa sempurna kecuali kita benar-benar menjunjung tinggi sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah, kesempatan malam hari ini kita akan ambil waktu yang lebih banyak untuk berdialog, bertanya jawab dari apa yang mungkin sudah disampaikan, atau ada hal-hal yang perlu untuk diperbincangkan di kesempatan malam hari ini. Ulun ambil waktu 5 atau 10 menit dulu untuk menyampaikan beberapa poin. Kemudian kita akan berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang perlu untuk diperbincangkan di kesempatan malam hari ini. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah dan adab seorang imam. Kita akan masuk beberapa poin yang berkaitan dengan anjuran dan perintah dengan seorang makmum di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama adalah makmum atau jamaah atau kita dihukumi makruh, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibenci oleh Rasul ketika kita berdiri mendahului berjalannya imam menuju tempat untuk dia memimpin sholat. Seorang makmum lebih dulu berdiri berjalan untuk membuat shaf sementara imam belum berhadir di tempat sholatnya. Hal yang demikian bersumberkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sebahagian sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih dulu berdiri dan menyusun shaf, sementara Nabi ketika itu belum masuk ke tempat untuk melaksanakan sholat. Kita tahu rumah Rasulullah itu di samping Masjid Nabawi. Rumah Nabi itu di samping Masjid Nabawi. Rasul setiap keluar dari rumah langsung menuju tempat sholat, langsung menuju tempat sholat untuk memimpin sholat berjamaah. Ketika itu kejadiannya sebahagian sahabat sudah mulai berdiri menyusun shaf, sementara Nabi belum masuk ke tempat untuk melaksanakan sholat. Melihat para sahabat yang lebih dulu berdiri, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun boleh berkata, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian berdiri, jangan sekali-kali kalian berdiri. La takumu hatta tarawni. Jangan kalian lebih dulu berdiri, kata Rasulullah, sampai kalian melihat aku berjalan menuju tempat sholat. Sehingga dari pernyataan Rasul tersebut, maka para ulama pun menyatakan seorang makmum hukumnya makruh, dibenci ketika dia lebih dulu menyusun shaf sementara imam belum masuk ke tempat sholat. Bilal ibn Rabah, salah satu muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muadzin Rasul itu ada dua, ada Bilal, ada Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Ada Bilal, ada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bilal menuturkan bahwasanya
saya tidak pernah iqamat kecuali atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muqimu huwal musyir wal muadzinu huwa dhamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang iqamat, orang yang qomat adalah orang yang diperintahkan oleh imam. Sementara muadzin adalah penanggung jawab tentang masuknya waktu sholat. Bilal menjelaskan bahwasanya saya tidak pernah iqamat, kata Bilal, kecuali atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, di zaman kita hari ini kita punya waktu antara adzan dan iqamah dengan didesain, dengan disetting, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ya berapapun kebijakan pengurus masjid yang mereka inginkan. Ketika detik-detik iqamat itu sudah sampai, kemudian menunjukkan bahwasanya waktu iqamat itu sampai dengan ditunjukkannya pada waktu tersebut, orang yang qomat tidak ideal untuk dia iqamat walaupun detik tersebut sudah habis. Sampai kapan? Sampai ada perintah dari seorang imam. Sampai ada perintah. Habis atau tidak habis detik-detik tersebut, idealnya adalah semua atas perintah imam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muqim wal musyir. Orang yang iqamat dia adalah orang yang diperintahkan imam. Terserah imam mau memerintahkan dengan bahasa aqimus shalah atau dengan bahasa qomat atau dengan menganggukkan isyarat atau apapun, yang jelas ada perintah dari seorang imam, maka barulah terjadi iqamah. Barulah terjadi iqamah. Jangan sampai, mohon maaf, iqamat dikumandangkan hanya abut mencari imam. Iqamat sudah karena dirasa oh ini sudah waktunya, qomatlah orang tadi, kemudian baru mencari imam. Nah ini yang kadang-kadang beberapa kasus imam betunjulan, Saikung menunjul, satu orang dorong, satu orang mendorong, imam jadi 2 orang. Nah ini yang tidak ideal. Makanya Nabi SAW perintahkan iqamat tidak terjadi kecuali atas perintah imam, dan makmum tidak diharapkan mereka berdiri sampai melihat imam sudah masuk ke tempat sholat. Berbeda dengan keadaan ketika kita sadar ini hampir terjadi iqamah, datanglah kita ke masjid dan kita tahu tidak menutup waktu bagi kita untuk mengerjakan salat sunnah, tinggal taruhlah misalnya 1 menit atau mungkin 30 detik atau 40 detik. Dan kita tahu ada masjid yang dia punya kebiasaan ketika waktu itu habis terjadi iqamah, kita baru masuk. Posisi berdirinya kita di belakang, sementara imam belum masuk ke tempat sholat. Apakah diperbolehkan? Ulama sepakat itu boleh. Kenapa? Karena dia tidak mengganggu jamaah yang lain. Yang dihukumi makruh adalah ada orang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia maju ke depan, dia tahu sebentar lagi iqamat, kemudian dia maju ke depan. Posisi dia berdiri. Ini yang dihukumi makruh. Kenapa? Ini boleh jadi memancing orang yang lain untuk juga ikut berdiri. Boleh jadi ini akan mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Ada yang sudah mengatur agar kita juga menjaga perasaan orang lain, menjaga sholat orang lain dengan tidak berjalan menuju tempat di shop yang pertama sementara iqamat belum dilaksanakan, sementara imam belum menuju ke tempat sholat, tahu-tahu kita maju ke depan untuk berdiri. Tidak diharapkan. Ada orang yang masuk masjid, dia lihat oh tinggal 30 detik, tinggal 40 detik misalnya, majulah orang ini, kemudian dia berada pada shop pertama dengan posisi berdiri. Ini yang hukumnya makruh. Ini yang dinyatakan Rasul, la tuqaddimu, jangan kalian berdiri. Jangan kalian mendahului, fala taqumu, dan jangan kalian berdiri. Jangan kalian berdiri, kata Rasul, sampai kalian melihat aku untuk menuju tempat sholat. Tapi kalau kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita tahu detik-detik iqamat itu hampir dikumandangkan, posisi kita itu masih di belakang, maka ini tidak dipermasalahkan. Karena kita tahu sebahagian orang yang berdiri di belakang, mereka tahu kalau dia mengerjakan sholat pun, dia mungkin mengukur dia tidak cukup waktu. Kalau dia duduk pun, dia tahu bahwasanya hukumnya tidak diharapkan. Kenapa? Karena diperintahkan masuk masjid adalah untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Maka berdirilah sebahagian besar kaum muslimin pada saat itu.
Sampai poin mereka berdiri di belakang itu tidak ada problem. Tapi ketika mereka maju ke depan, ini problem. Ini masalah dan ini yang tidak diharapkan. Dia berdiri maju ke depan sementara imam belum masuk ke tempat sholat. Dan sekali lagi ini adab dan sunnah bagi makmum untuk mereka tidak berdiri dulu mendahului berdirinya seorang imam, berjalannya imam menuju ke tempat sholat. Dan al-muqim huwal musyir, orang yang iqamat, mereka diperintahkan oleh seorang imam, bukan menit yang memerintahkan terjadinya iqamah, bukan waktu yang memerintahkan iqamat itu terjadi, tidak. Kapanpun imam dia punya kesiapan untuk memimpin sholat, masalah semenit, masalah 30 detik, 40 detik, berapa detik belum masuk waktu iqamah, tidak ada masalah bagi dia. Artinya dia mau iqamat, dia mau perintahkan untuk sholat, terjadi sholat. Karena yang mengatur terjadinya iqamah itu bukan detik-detik, bukan menit yang dihadirkan di dalam masjid, tidak. Itu hanya membantu kita untuk mengukur bagaimana kita melaksanakan sholat sunnah, untuk melihat apakah mungkin kita sempat atau tidak. Itu diantara kenapa mungkin adanya jam atau menit-menit pada masjid yang mengatur jarak antara azan dan iqamah. Jadi ini adab dan sunnah bagi seorang makmum. Kita ambil 2 poin saja. Adab yang kedua, sunnah yang kedua bagi seorang makmum, kapanpun imam untuk memerintahkan merapikan dan meluruskan shaf, maka makmum hendaknya mengikuti apa yang diperintahkan oleh imam. Kaidahnya adalah ketika shaf pertama itu sudah rapi, sudah rata, sudah lurus, maka baru masuk shaf yang kedua, baru bikin shaf yang kedua. Jangan kita melihat shaf kedua, shaf pertama belum sempurna, belum penuh, kemudian kita bikin shaf yang kedua. Nabi SAW itu pernah menegur para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radhiyallahu an. Kapan pada saat mereka membikin shaf, sementara shaf pertama itu belum sempurna, dibikin oleh sahabat shaf yang kedua. Shaf kedua belum sempurna, dibikin lagi pada shaf yang ketiga. Maka Rasul SAW berkata kepada para sahabat, ala tasufuna kama tasufunal malaika. Kenapa kalian, kata Rasul, tidak membikin shaf sebagaimana shafnya para malaikat? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana shafnya para malaikat? Maka Rasul SAW mengajarkan kepada para sahabat, al-awwal huwal awwal. Para sahabat, para malaikat, mereka membikin shaf yang awal mereka sempurnakan, baru mereka membikin shaf yang berikutnya. Belum sampaikan, dan ini poin penting. Ketika kita mengisi shaf yang di depan, itu pahalanya besar. Ketika kita mengisi shaf yang di depan, yang itu masih kosong, itu pahalanya besar. Kata Rasul, man farraja shaffan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapapun yang mengisi shaf yang kosong yang di depan, Allah bangunkan bagi dia istana di sorga. Bayangkan hanya 2-3 langkah kita dapat pahala yang besar. Ada shaf yang di depan kosong, kemudian kita isi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan bagi dia istana di sorga. Dan ini fadilah keutamaan orang yang mengisi shaf ketika shaf tersebut masih kosong. Terkadang mohon maaf, ada shaf yang di depan kosong, kurang lain yang kita suruh aja pian aja yang dapat istana sana lah ya. Pian aja yang dapat istana. Ya, kayak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan shaf pertama sempurna, baru dia bikin shaf yang kedua. Shaf kedua sempurna, dia bikin shaf yang berikutnya. Inilah di antara apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita akan langsung masuk pada dialog atau tanya jawab dari apa yang disampaikan, atau ada hal yang perlu diperbincangkan. Waktunya ulun persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering terjadi di masyarakat, misalnya kita ketika itu masuk, kita di shaf terakhir. Di shaf terakhir itu kalau kita tidak tahuan, mereka nyusunnya mulai kiri mulai kanan. Terus pilihan bagi kita, kalau kita ngambil di tengah sendiri atau kita ngikut yang di pinggir. Yang pertama ini juga mungkin mohon dijelaskan kembali dulu, kalau saya jelaskan tentang pilihan hukum jika waktu sempit, apakah tahiyatul masjid atau rawatib. Terima kasih. Ada yang lain?
Ada. Ini tentang salah dua. Masalahnya ada mendapati ketika sholat berjamaah itu ketika waktu dan itu ada jeda dari imam terus ke amin. Namun ada salah data dan dibaca imam. Nah itu apakah ada dasarnya dan setahu ketika waktu itu harus amin gitu ya. Ada yang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Ada yang berpendapat bahwa sholat witir itu adalah sholat penutup. Terus ada yang punya kebiasaan habis sholat witir. Bagaimana hukumnya sholat malam yang sholat, apakah diperkenankan setelah sholat witir yang punya hubungan itu ya kemudian sepertiganya itu mengerjakan sholat tahajud? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang adab imam. Syaratnya adalah imam itu harus qori. Yang kedua, di dalam baca ayat itu surat rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua lebih panjang dari ketiga. Nah, bagi makmum bagaimana kalau di sekitar kita ini kan banyak masjid, kita berangkat dari rumah, kita mau milih masjid yang mana? Bolehkah seorang makmum memilih masjid di mana imamnya yang paling qori? Apa sebenarnya kan masjid sana imamnya ini, masjid sini imamnya ini, kita milih di antara kita milih yang paling qori. Apa itu dibenarkan? Yang kedua, di dalam membaca ayat atau surat seorang imam itu kalau yang pendek nomor suratnya harus urut atau yang paling enggak yang nomor rakaat kedua minimal nomor urutnya di belakangnya di surat yang baca rakaat pertama. Demikian, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa barang di sini mungkin barangkali apa pertimbangan seperti jihad hingga berani mengambil keputusan itu. Kenapa Pak? Berkaitan dengan soft. Suasana untuk bisa-bisanya Pak. Oh Ya. ya. Mau pian bertanya tentang al-jihad. Ya. Ya. Yang kedua tentang sholat tobat, adakah diatur dalam agama itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup. Ini dulu lo jawab aja. 10 pertanyaan pala. Baik, yang pertama berkaitan dengan sauf di akhir ketika kita datang, apa yang kita pilih? Apakah kita memulai di tengah atau di pojok kanan atau di pojok kiri? Idealnya kita bicara hukum ideal dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsatul imam," menjadikan imam di tengah. Idealnya seperti itu. Idealnya membikin sauf di dalam pelaksanaan salat berjamaah yang itu dihadiri lebih dari dua orang, maka membikin sauf idealnya adalah dimulai dari tengah. Imam, menjadikan imam di tengah. Dan pernyataan Rasul ini dipahami oleh semua kaum muslimin. Buktinya apa? Hampir tidak kita dapatkan masjid ataupun mushola menempatkan imam, posisi imam di pojok kanan, di pojok kiri. Hampir tidak kita dapatkan. Imam mesti di tengah.
Orang bangun masjid, orang bangun mushola, imam mesti di tengah. Kadang-kadang di ujung sana, kadang-kadang di ujung sana. Kenapa? Ini memahami hadis Rasul. Problemnya adalah praktek makmum yang salah. Makmum kadang dia bikin sop, ada yang dari pojok kanan kemudian dia geser ke kiri. Ada yang mulai dari kiri kemudian dia sambung ke kanan. Mohon maaf, ini tidak ideal. Yang paling diperintahkan dari tengah. Ada orang berikutnya dia berada di sebelah kanan, orang berikutnya dia berada di sebelah kiri. Datang orang yang keempat dia berada di sebelah kanan. Datang orang yang kelima dia berada di sebelah kiri. Terus dia seimbangkan. Kalau dalam kondisi kita mendapatkan bahwasanya saf ternyata tidak dimulai dari tengah, maka apakah kita tetap memaksakan untuk di tengah? Tidak. Kenapa? Terlalu besar kemudorotannya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita memutus saf. Orang misalnya berdiri dari sebelah kiri 5-6 orang, tahu-tahu kita di tengah, terputuslah saf. Maka ini kemudorotan. Dan kaidah hukum menyebutkan ad-dararatu tubihu mahdhurat. Kaidah hukum menyebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan itu lebih baik daripada mengambil kemaslahatan. Artinya, ya sudah berhubung ini kemudaratan, maka mau tidak mau kita sambung saja. Di mana kita posisi menyambungnya? Cari orang yang paling banyak berdirinya daerah mana. Kalau misalnya yang paling banyak di pojok sebelah kanannya sudah berdiri, disambung ke kanan tadi. Kalau yang sebelah kanan, pertanyaan yang berikutnya adalah sempitnya waktu untuk mengerjakan sholat. Sementara kita tahu bahwasanya kita hanya sempat untuk mengerjakan satu jenis sholat. Apakah kita ambil tahiyatul masjid atau kita mengambil sholat sunnah rawatib? Jumhur ulama menyatakan bahwasanya dia mengambil tahiyatul masjid karena lebih dari 70 periwayatan hadis Nabi SAW perintahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Sebagaimana pernyataan Rasul di antaranya, idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kalian masuk masjid jangan engkau duduk sampai engkau salat 2 rakaat. Dan model hadis ini lebih dari 70 hadis sampai masuk pada derajat ilmu hadis mutawatirun lafdan wa ma'na. Derajat hadis yang paling sahih adalah ketika sampai pada derajat mutawatir secara lafaz dan makna. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Sementara tahiyatul masjid tembus di angka lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan. Dan ini dalil akan perintah Nabi begitu kuat berkaitan dengan tahiyatul masjid. Orang kerjakan tahiyatul masjid, dia kerjakan tahiyatul masjid. Masalah dia tidak lihat model salat sunnah rawatibnya kayak apa. Kalau rawatibnya berkaitan dengan qabliyah subuh, maka dia bisa mengqadha kapan? Setelah munculnya matahari. Dia bisa mengqadha setelah munculnya matahari. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man fatatu rak'ataini qabla subhi," siapapun yang kehilangan 2 rakaat sebelum salat subuh, maka kata Rasulullah, kerjakanlah salat tersebut inda tulu'i syams, ketika munculnya matahari. Kalau kita kehilangan qabliyah subuh 2 rakaat, pahalanya fenomenal. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rak'ataini qabla al-fajr khairu minad dunya wa subuh tadi. Disebabkan tahiyatul masjid yang kita kerjakan, kita bisa mengerjakannya kapan? Ketika munculnya matahari. Terserah, hendak di masjid boleh, hendak di rumah juga diperbolehkan. Begitupun juga kalau kita kehilangan qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur pernah ulun sampaikan 4 rakaat sebelum salat zuhur, ini pahalanya luar biasa. 4 rakaatin qabla zuhri ka qiyamus sahar. Hadis rawahu Tirmidzi. Kata Rasul SAW, 4 rakaat sebelum salat zuhur itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan salat malam sepanjang malam. Rasulullah pernah kehilangan qabliyah subuh 4 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Rasulullah qadha. Setelah salat zuhur, beliau kerjakan qabliyah 4 rakaat qabliyah zuhur, baru beliau mengerjakan ba'diyah zuhur. Kenapa Nabi tidak melepas qabliyah zuhur yang 4 rakaat? Karena pahalanya begitu besar, dicatatkan pahala seperti orang yang melaksanakan salat malam sepanjang malam. Pegang 4 qabliyah zuhur ini, jangan pernah dilepas. Ini pahalanya besar. Kalau seandainya kita kehilangan qabliyah zuhur tadi, kita bisa qadha setelah salat zuhur sebagaimana praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah masuk masjid dia tahiyatul masjid. Dan tidak ada penggabungan niat-niat sunnah pada sebuah amalan. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu kembali kepada niat dan orang akan mendapatkan hasil dari niat yang jelas. Tidak pernah disabdakan Nabi boleh menggabungkan niat-niat sunnah pada sebuah amalan. Tidak pernah dipraktekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kita tidak peduli dengan pendapat siapapun yang menyatakan boleh untuk menggabungkan niat-niat sunnah. Kita lebih peduli apakah itu qala Allah atau qala Rasul. Apakah itu pernyataan Allah atau pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Pertanyaan berikutnya adalah ketika imam membaca kalimat ghairu maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian ada jeda dan muncul doa rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma dan seterusnya. Ini hadis palsu, tidak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam ghairu maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin faman wafaqa aminu bitamini malaika ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika imam membaca ghairu maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, maka ucapkan. Di dalam tatanan bahasa Arab, setiap kata kerja yang dimulai dengan huruf fa, faqulu, ada huruf fa, faqulu, maka perbuatan tersebut hampir tidak ada jeda. Setelah ghairu maghdubi alaihim waladhdallin, segera kata Rasulullah ucapkan kalimat amin. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka sungguh kata Rasulullah dosa-dosa dia akan diampuni. Kapan aminnya para malaikat? Bersamaan dengan aminnya seorang imam. Tidak ada perintah untuk setelah ghairu maghdubi alaihim waladhdallin dia berdoa rabbighfirli dan yang lainnya. Ini bertentangan dengan praktik Rasul, bertentangan dengan pernyataan Nabi, dan kita fiha min kalamin nas fa inna salata fi tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak benar kata Nabi, tidak benar kata Nabi kalau ada orang yang memasukkan kalimat apapun di dalam salat. Karena di dalam salat itu hanya qiraatul Quran dan zikir-zikir yang diperintahkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya adalah salat witir. Salat witir. Kita tahu bahwasanya salat sunnah witir itu ditempatkan di akhir, dan ini yang paling ideal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum witra. Jadikan akhir dari salat malam kalian witir. Witir itu diharapkan di akhir, di ujung, penutup dari semua salat. Sebelum masuknya salat subuh. Sebelum masuknya salat subuh. Diperintahkan witir itu di akhir salat, di akhir malam. Namun ada perintah Nabi, kita tahu bahwasanya Nabi pernah berwasiat kepada Abu Dzar, pernah berwasiat kepada Mu'adz ibnu Jabal, pernah berwasiat kepada Abu Hurairah yang menyebutkan antutira qabla an tanam, berwitirlah engkau sebelum engkau tidur. Seakan-akan terjadi paradoks antara hadis Rasul, seakan-akan terjadi pertentangan antara hadis Rasul perintah untuk berwitir sebelum tidur dengan Rasulullah perintahkan witir itu ditempatkan di akhir malam. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah wasiat Nabi kepada 3 sahabat tadi tetap berlaku, dan ini pun berlaku kepada kita. Apa hikmahnya? Kita tahu bagaimana dahsyatnya sepertiga akhir malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thuluthul laili minal akhir fa yaqulu may yad'uni fastajibu lah wa may yas'alni fa'utihi wa may yastaghfirni fa'aghfir lah. Sepertiga akhir malam itu waktu terbaik untuk orang itu sholat, untuk orang itu berdoa. Allah turun di sepertiga akhir malam, Allah tantang seluruh hambanya. Siapa yang minta aku beri, siapa yang berdoa aku ijabai, siapa yang minta ampun aku ampuni. Ini waktu terbaik di sepertiga akhir malam. Di awal malam kita diperintahkan untuk witir. Seandainya kita tidak terbangun di akhir malam, maka witir kita itu sudah menutup sholat kita di akhir malam tersebut. Sekarang ada orang yang dia kerjakan witir di awal malam. Mengerjakan witir di awal malam itu paling ideal sebelum kita tidur, bukan setelah ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya itu boleh hukumnya, tapi bicara yang mana afdal adalah sebelum kita tidur. Silakan hendak 1 rakaat, hendak 3 rakaat, silahkan. Kalau ada orang yang sudah kerjakan witir di awal malam, kemudian dia bangun di sepertiga akhir malam, apa yang dia lakukan? Dia punya 2 pilihan sikap. Sikap yang pertama adalah dia kerjakan sholat lail, dia kerjakan sholat malam. Berapa rakaat dia kerjakan? Terserah. Rasulullah bersabda, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dia kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terserah mau berapa rakaat pun. Misalnya 8 rakaat ya sudah selesai. Apakah dia tutup lagi dengan witir? Tidak perlu. Karena Rasulullah bersabda, la witran fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ini pilihan sikap yang pertama. Pilihan sikap yang kedua adalah setelah dia witir di awal malam tadi, kemudian dia bangun di sepertiga akhir malam, dia bisa menggugurkan witir yang pertama tadi. Dengan cara apa? Dia kerjakan 1 rakaat. Di awal dia kerjakan 1 rakaat, sehingga 3 tambah 1 itu 4. Dan ini menjadikan genap, tidak berlaku lagi witir. Witir itu ganjil. Maka jadilah sholat di awal malam tersebut yang dia sambung 1 rakaat tadi, yang dia tambah 1 rakaat, dia tetap kerjakan 1 rakaat dulu untuk menggenapkan witir yang sudah dia kerjakan.
Setelah dia kerjakan 1 rakaat tadi, maka dia bisa kemudian mengerjakan sholatul lail. Terserah, mau 4-4-3 boleh, mau 2-2-2-3 silahkan. Dia tutup dengan witir. Kenapa? Karena witir pertama sudah gugur hukumnya. Dan kenapa dia tempatkan witir lagi? Karena Rasulullah bersabda, ijalu akhir salatikum witra, jadikan akhir dari salat malam kalian. Kita terbangun lagi di malam tersebut. Ketika kita memilih masjid yang imamnya lebih qori, apakah itu dibenarkan? Yang paling awal dulu adalah yang dilihat, apakah masjid tersebut benar-benar menerapkan sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi SAW atau tidak. Mohon maaf, boleh jadi imamnya qori, namun praktek-praktek yang di luar dari apa yang diperintahkan Nabi SAW terjadi di tempat tersebut. Boleh jadi misalnya ghairu maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian imam rabbighfirli wa liwalidayya misalnya. Jadi yang dilihat adalah apakah masjid tersebut memang benar-benar menerapkan apa yang dianjurkan Nabi SAW atau tidak. Karena ketika masjid tersebut menerapkan sunnah Rasul SAW, hampir dipastikan mereka memilih imam yang qori, hampir dipastikan. Karena itu pasti berkesesuaian dengan perintah Rasul SAW. Tidak mutlak ada imam qori kemudian masjidnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul, tidak mutlak. Tapi ketika masjid tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan, sunnah-sunnah Rasul dipraktekkan, sunnah-sunnah Nabi dikerjakan, maka otomatis biasanya masjid tersebut memilih imam yang qori. Jadi pilihan yang pertama adalah apakah masjid tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah ketika surat di dalam Al-Qur'an tidak mutlak harus berurutan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholatul lail, rakaat pertama Nabi membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, rakaat pertama. Rakaat kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Imran. Jadi rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah dan An-Nisa. Ulun lupa nama sahabat yang meriwayatkan tersebut. Ketika itu sahabat ini bermalam di rumah Nabi SAW. Kemudian dia dapatkan Rasul SAW mengerjakan sholatul lail. Dia ikut di belakang, dia ikut di samping Nabi SAW. Nabi mulai Al-Baqarah. Maka ketika itu dia ceritakan Rasulullah baca Al-Baqarah. Fadzarantu anna Nabi SAW qara'a bi mi'ati ayat. Saya mengira ketika itu Nabi membaca 100 ayat. Namun ternyata Nabi menyelesaikan Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai, Nabi sambung An-Nisa. Rakaat kedua Nabi kemudian mengerjakan membaca surat Al-Imran. Ini dalil bahwasanya terbolak-balik surat itu tidak dipermasalahkan. Tapi apakah itu disunahkan? Tidak afdal. Yang terbaik memang adalah berurutan. Yang terbaik. Nah, di rakaat pertama dia baca Al-Baqarah dari ayat 30 sampai ayat 50. Rakaat kedua dia baca Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-20 misalnya. Ini makruh. Tasungsang ayat itu makruh. Tapi kalau tasungsang surat itu ada masalah. Rasul pernah melakukan. Pernahnya Nabi itu bukan dihukumi sunnah, tidak. Ini hanya menunjukkan alal ibahah, bolehnya hukum tersebut. Tidak semua perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah, tidak. Kadang perbuatan Nabi itu hanya menunjukkan perkara yang diperbolehkan. Contoh ketika Nabi bangun dari sujud, Nabi langsung berdiri. Diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Nabi ketika sujud langsung berdiri. Semestinya duduk dulu, duduk istirahat. Tapi kenapa Nabi berdiri? Ini menunjukkan akan kebolehan. Ini dalil bahwasanya tidak semua perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah, tidak. Kapan itu dihukumi sunnah? Kalau perbuatan tersebut berulang, atau perbuatan tersebut diterangkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, terbolak-balik surat itu tidak dipermasalahkan. Terbolak-balik surat itu tidak dipermasalahkan. Kadang sebagaimana mungkin yang kita dapatkan, Sabbihis itu rakaat pertama, Al-Ghasyi itu rakaat yang kedua. Secara ayat itu Al-Ghasyi itu lebih panjang daripada Sabbihis. Tapi kenapa itu dipraktekkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu dibaca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Jumat tidak ada problem untuk diperpanjang sedikit di rakaat yang kedua.
tapi itu pun tidak beberapa ayat sangat sepele yang begitu panjang, rakaat pertama itu pendek. Ini yang tidak diharapkan, wallahu a'lam. Berkaitan dengan pertanyaan Masjid Al-Jihad kenapa sopnya dirapatkan, mohon maaf ulun jawab. Masjid Al-Jihad kenapa kami memutuskan untuk merapatkan sop? Kami tidak melihat lagi kedaruratan dan kemudaratan yang lebih besar. Ketika kemudaratan, ketika kedaruratan tersebut sudah tidak tetap bertahan pada sebuah kemudaratan sementara tidak terjadi kemudaratan. Jangan mendaruratkan sebuah keadaan yang itu tidak darurat. Kalau memberikan kaidah hukum, asalnya merapatkan shaf, asalnya itu perintah. Masuk pada hukum minimal sunnah muakkad. Sebagian ulama menyatakan wajib. Sebagian ulama menyatakan wajib merapatkan shaf. Karena lebih dari 18 kalimat disabdakan Nabi perintah untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Perintah Rasul. Dan salah satu syarat sempurnanya salat berjamaah ada pada rapatnya shaf. Ketika ini rapat diperintahkan dan ditekankan oleh Nabi, lebih dari 18 kalimat dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keadaan ini bisa bergeser hukumnya kapan? Kalau terjadi kemudaratan yang lebih besar. Maka beberapa waktu yang lalu benar memang terjadi kemudaratan yang lebih besar. Mohon maaf banyaknya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mungkin mendapat musibah asaba ma asab qaddara. Di hari ini kami merasa, mohon maaf, tidak kami dapatkan sebagaimana yang kita dapatkan beberapa waktu yang lalu. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak merapatkan. Tidak ada alasan. Dari sisi hukum tidak ada alasan lagi. Sehingga kami rapatkan pun shaf tersebut. Dan kemudian kami berpikir, mohon maaf, ini logika mungkin lemah. Ulun sampai hari ini kadang kau memikirkan orang yang merapatkan shaf, apakah mereka terkena virus tadi ketika sebabnya merapatkan dengan posisi tetap menggunakan masker? Bukankah wallah alam yang ulun tahu adalah orang yang terpapar atau orang yang mungkin terinfeksi virus tersebut, dia terkena air liur yang mungkin disebabkan oleh orang yang dapat musibah tadi. Ini mungkin sebabnya. Dan mohon maaf tidak masuk logika ulun secara pribadi. Ketika ada orang yang menggunakan masker kemudian dia merapatkan shaf, di mana kenanya? Hanya sekedar merapatkan shaf sementara mulutnya tertutup misalnya. Nah, dari alasan-alasan itulah kami putuskan ketika jarun cabut semuanya karena ada lagi alasan untuk kita merenggangkan shaf. Bayangkan lebih setahun setengah kita diatur seakan-akan ini dalam keadaan darurat. Sekarang apakah dalam keadaan darurat atau tidak? Kita berada di level 2. Di mana kedaruratannya? Banjarmasin berada di level 2. Di mana kedaruratannya? Di mana kemudaratannya? Kenapa kita harus putuskan? Dan setelah kami merapatkan, hanya keluar surat dari pimpinan daerah, terserah masjid aja sudahnya, hendak merapatkan silakan. Jadi ini kembali kepada kebijakan kita masing-masing. Jadi kalau pian bertanya kenapa aja merapatkan, kami tidak lagi melihat kemudaratan dan kedaruratan tersebut. Dan jangan coba-coba untuk mendaruratkan sebuah keadaan yang itu tidak darurat. Kenapa? Semua harus mengembalikan kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya adalah salat taubat. Wallahu alam, mohon maaf, ulama khilaf akan kualitas riwayat berkaitan dengan salat taubat. Namun intinya adalah siapapun yang mungkin merasa berdosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia ingin mengerjakan salat sunnah, kerjakan salat sunnah mutlak, niatnya salat sunnah mutlak, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sudah masuk? Sudah masuk? Oke, apa nih lah, semenit lagi. Ini pertanyaan dari ibu-ibu mungkin lah. Apabila kita masuk masjid untuk sholat berjamaah, kita temui imam sudah salam, ada makmum yang masbuk beberapa orang. Pertanyaannya, apakah kita memilih yang dijadikan imam? Maksudnya mungkin siapa yang dipilih? Pertanyaan kedua, kalau kita memberitahu pada yang kita pilih jadi imam tersebut menepuk bahu kanan lebih dahulu lalu mengangkat takbir atau takbir dulu baru kita menepuk pundak.
Pertama, ketika kita masbuk dan kita dapatkan ada orang-orang yang juga masbuk, maka diharapkan kita tetap berjamaah dengan orang yang masbuk. Pilihannya terserah mana yang kira-kira paling ideal menurut kita, yang kita anggap paling mengerti, maka dia yang diberikan isyarat. Dia yang diberikan isyarat. Benar memang memberikan isyarat dengan menepuk pundak, menepuk bahu, itu tidak ada dalil. Tapi ini ijtihad para ulama. Ini ijtihad para ulama. Kalau kita misalnya dengan isyarat dengan suara, aku umumnya di tempat kita menepuk dengan bahu umumnya, maka itulah yang diambil. Apakah kita menepuk dulu baru takbir? Jelas kita berikan isyarat dulu baru kita bertakbir. Baru kita bertakbir. Artinya kita berikan isyarat dulu agar berimam dengan orang tersebut baru kita bertakbir. Sekali lagi dengan catatan yang kita jadikan imam tersebut adalah orang yang paham. Mudah-mudahan adalah orang yang mengerti. Terakhir malah ditanggung. Rasulullah saat ada sholat jenazah disolatkan menanyakan apakah si mayit ada mempunyai hutang atau tidak. Maka Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah karena memiliki hutang. Sebenarnya apa yang tersirat? Kenapa yang ditanyakan masalah hutang, tidak yang lain, misalnya masalah sholat atau yang lainnya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah Rasul tanya berkaitan dengan masalah hutang. Kenapa itu yang ditanyakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena masalah hutang itu masalah berat. Masalah sholat itu masalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah seandainya Rasul tahu, kalaulah seandainya dia adalah orang yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, Rasul tidak akan mensolatkan, dan itu pasti. Tapi kalau dia mungkin hanya meninggalkan sholat sunnah, dia meninggalkan puasa sunnah, itu tidak ada problem, tidak ada problem. Kemudian berkaitan dengan masalah hutang, kenapa itu ditanyakan? Karena ini berat, sangat-sangat berat. 1000, 2000 kita punya hutang itu bisa menghalangi dan memperlambat kita masuk ke dalam surga. Karena hutang itu berkaitan dengan hak manusia. Sementara kezaliman berkaitan dengan Allah itu mudah dia selesaikan. Dia modal istighfar, astaghfirullahaladzim, selesai dosa-dosa dia. Tapi ketika kezaliman berkaitan dengan manusia itu harus diselesaikan. Tidak boleh dia hanya bermodal astaghfirullahaladzim, hutang sudah beres. Tidak. Dia istighfar, benar dia istighfar, tapi dia harus menyelesaikan. Kenapa? Hubungan dengan manusia di hari kiamat itu jauh lebih berat diselesaikan daripada kesalahan hubungan kita dengan Allah. Karena rahman dan rahimnya Allah. Karena rahman dan rahimnya Allah. Baik, ini mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.